أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واستغفروه وأتوبوا إليه وأطيعوه أفعل الخيرات واجتنبوا عن السيئات فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنal jannata hiyal ma'wa. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat karunia-Nya yang senantiasa dan setiap saat Allah berikan kepada kita semua yang hadir ini. Semoga hari ini kita berada di tempat yang mulia ini, besar harapan kita ini menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat kita cintai dan kita rindukan. Harapan kita juga teriring doa, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini khatib berwasiat ibda'u binafsi, dimulai diri khatib sendiri. Sekaligus saya mengajak saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa istiqomah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajawwaju fa inna khairid jadid taqwa. Tiada bekal yang lebih baik nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bekal takwa inilah nanti mudah-mudahan kita dan ahli keluarga kita diberikan Allah kemudahan untuk menentukan, untuk meningkatkan takwa itu, dan tertanamlah di dalam hati sanubari kita, dan menjadi saat-saat nanti pada saat kita ditutup Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kecerdasannya, suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan itu merangkum seluruh amal yang dilakukan oleh manusia, seluruh amal ibadah dirangkumnya. Begitulah kecerdasan sahabat ini yang bernama Ibnu Mas'ud. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma amala ahabbu ilallah?" Amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitulah kecerdasannya, dia rangkum seluruh ibadah itu dalam satu pertanyaan. Seluruh ibadah itu mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab apa yang ditempatkan dijawab Rasul pada pertama. Yang pertama adalah as-salatu li waqtiha. Salatlah kau pada waktunya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah, biar semuanya paham kita ini, karena ini berkaitan dengan ibadah yang inti. Kebetulan pada hari ini adalah bulan Masih Mi'rajna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab itu dijelaskan, wa ta'khirus sholati min khairi ujrin. Keterlambatan salat hingga keluarnya waktu. Min khairi ujrin, dengan tanpa ada sebab ujur. Kerjanya hingga melengahkan dia hingga keluarnya waktu. Maksiatun kabiratun, dosa besar. La tajulu bil qada'i wahdin, tidak hilang dengan qada saja. Bal bit taubah, bahkan dia harus segera bertaubat. Awil haji ba'da qada'i wahdin, atau mengerjakan haji sesudah mengqadanya. Bayangkan hadirin, orang yang terlambat melaksanakan sholat itu hingga keluar sama ganjarannya dengan pahala orang mengerjakan haji. Maka dalam Al-Quran itu pantaslah Allah bertanya, ada satu tempat para pelaku orang yang melalaikan sholat, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu masuk dalam neraka saqar ini? Lam naku minal musallin, kami tidak mengerjakan sembahyang, kami tidak mengerjakan sholat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi catatan kita tentang sholat ini? Saya ingin ingatkan kepada seluruh imam, hati-hati dalam makharajul huruf. Kalau diuji banyak yang tidak lepas. Apa bangkit dari ruku itu bacaannya? Kita ini tidak pernah tergelincir di batu besar. Kerikil itulah kita menjatuhkan kita. Itu bangkit dari ruku itu bukan sami Allahu liman hamidah. Itu huruf ain. Huruf ain itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, makharaju hurufnya adalah fil halqi, batang tenggorokan. Itu ada dua batang tenggorokan, huruf yang keluar dari situ. Yang pertama ain, yang kedua adalah huruf ha. Kenapa timbul seakan-akan itu huruf alif, sami Allahu liman hamidah? Padahal yang benarnya adalah sami Allahu liman hamidah. Bayangkan Pak, di sini kita sangat miris kita melihatnya sekarang ini. Di mana lagi kita temukan pada bacaan tahiyat awal pada tahiyat akhir? Apa yang terjadi? Kebanyakan orang mensukunkannya at-tahiyatul. Di mana ini? Buka kembali pulang hadirin, tengok itu buku paling rendah, buku perukunan Melayu atau tuntunan sholat lengkap. Tidak ditemukan sukun di situ. Itu kalau kita nurut atta, alif ta tasdid ha, baru huruf ya. Huruf ya itu bertasdid hiya, di sampingnya itu ada alif malik, ada alif mat. Itu dua harakat. Kok bisa sukun? At-tahiyatul. Padahal bacaannya bukan seperti itu. At-tahiyatul. Ini sholat mau kita bawa meninggal. Amal yang mula-mula nanti dihisap adalah sholat. Fa'ija sholahat sholata sa'iruhu amaluhu, apabila baik sholatnya maka baik seluruh amalnya. Fa'ija fasadat sa'iru amaluhu, maka apabila rusak ini sholat, kita akan tidak menemukan lagi amal di bawah kita itu hilang.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita temukan kadang-kadang begitu ringannya itu. Belum lagi berapa rukun sholat itu. Ketika takbir itu berapa? Apa yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram itu? Ada yang bisa jawab, Pak? Ada berapa takbir di dalam sholat? Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Sedangkan ini sholat yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan. Di dalam sholat itu ada disebut dengan 2 takbir. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Apalah makna takbiratul ihram itu? Dalam kesempatan ini khatib ingin menjelaskan sesingkat mungkin agar kita paham. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang diharamkan. Apanya yang diharamkan? Mengingat selain Allah. Maka ketika tangan sudah setentang, tidak ada lain kecuali putuslah niat kita bahwa Allah lah yang kita ingat. Yang kedua adalah takbir intikal. Takbir intikal ini adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun, kecuali bangkit dari ruku bacaannya sami Allahu liman hamidah. Selain itu pengantar rukun itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah hadirin yang disebutkan dengan takbir intikal. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesingkat ini yang kedua. Wa qultu summa ayu, kemudian aku mengatakan lagi, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya ingin ingatkan kita semua yang hadir ini di hari Jumat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan dugaan kita salah. Apakah istri kita yang mendurhakai kita saat ini? Ataukah anak kita yang menjadi pendurhaka saat ini kepada kita? Ataukah anak-anak kita itu yang tidak tunduk patuh kepada kita? Apakah ada kaitannya dengan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita? Ini sangat mendasar. Kadang-kadang kita tak tahu tangan kita tengadah 24 jam. Tapi kenapa doa dan pinta kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dugaan kita ini salah. Kenapa yang terjadi di dalam keluarga kita itu penuh dengan berantakan? Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingin mengingatkan diri saya dan bagi kita semua yang hadir ini. Wa uququl walidain itu ajabnya ada 2, berbeda dengan dosa lain. Kalau dosa lain, ketika seseorang itu mendurhakai Allah, itu akan dihitung hanya di akhirat nanti, dikubur sampai di akhirat. Berbeda dengan durhakanya kita kepada kedua orang tua kita, di dunia sudah kita terima, apalagi di akhirat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Ulama berpendapat yang pertama, ziarahlah kalau sudah dia meninggal. Sampaikanlah doa-doa, kalimat-kalimat thayyibah agar supaya menjadi penolong silah kita kepada kedua orang tua kita. Yang kemudian bersedekahlah kita kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua kita. Ya Rasulullah, ummi matat, dalam suatu hadis. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Fatasaddaqta 'alaiha, apakah aku boleh bersedekah atasnya? Tasaddaqta, bersedekahlah kau atasnya. Itulah salah satu jalan untuk menebus dosa dan kesalahan kita kepada kedua orang tua kita. Kalaulah kita ingin menghidupkan kembali, tidak akan mungkin. Itulah menjadi wasilah kepada mohon kubur orang tua kita itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, qultu summa ayu, aku lagi berkata, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma makna jihad?
Apanya makna jihad ini secara keumuman, bukan hanya sekedar berperang. Jihad itu bisa ada uang bapak, itu akan menjadi jariah, ada sekolah, ada rumah tahfiz, ada pendidikan agama. Itu bapak sumbangkan uang harta sebahagian bapak itu, dan itu akan mengalir terus menjadi jariah, dan itu tidak akan terhapus sampai nanti hari kiamat. Dari uang bapak itu dipergunakan oleh pengurus untuk mengurusi anak yatim, orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu akan melahirkan anak, anak melahirkan anak. Begitulah yang disebut amal jariah itu. Mudah-mudahan hadirin, dengan 3 pertanyaan ini dari Abdullah bin Ibni Mas'ud, mudah-mudahan menjadi muhasabah diri kita di hari yang penuh barokah ini. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wastaghfiruhu wa atubu ilaihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Allahumma aslih jami'al ulatal muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yazkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.